Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan membahas ceramah dari Nopel Alaidrus. Ceramah dari Nopel yang berapi-api, ceramah yang ngotot untuk memaksa supaya jamaahnya mencintai para habaib, terkhusus Habib Rizik Syihab. Coba kita simak videonya. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai, apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar biasa. Tinggal modal cinta kok angel men. Tambah modal melu komentar aneh-aneh, hati-hati, double neraka nih. Habis ini mati. Jenengan kalau mati dikubur cari syafaat siapa? Salatmu, salat ranggenah gaya. Apa zikirmu? Zikir ngelamun gaya. Sodakohmu, sodakoh gak ikhlas, ria gaya. Ayo apa meneh? Amal solehmu, amal soleh gaya. Ya paling enak kan dia Kanjeng Nabi mawon. Isfa'lana lana ya habibana. Betul begitu kan? Karepot kuburan syafaatmu ya Rasulullah. Mahsyar syafaatmu ya Rasulullah. Mau masuk surga syafaatmu ya Rasulullah. Nabi tanya modalnya apa? Tresno putun jenengan Kanjeng Nabi masuk. Tapi selain Habib Rizik, oh gak sido. Metu. Kaiso. Metu. Gak butuh awakmu. Silahkan kamu ngadep Allah, bawa sholatmu silahkan. Bawa zikirmu silahkan. Jal yang selamat. Nopel Gedabrus. Ceramah ngotot-ngotot, berapi-api, tapi isinya cuma doktrin, gak ada ilmunya. Yang diunggul-unggulkan cuma gelar Habib, yang diunggul-unggulkan cuma nasab. Seolah-olah kalau menghormati Habib, memuliakan Habib, mencintai Habib itu wajib. Sementara kalau bukan Habib nggak wajib. Ya. Itu ajaran dari mana? Bedanya apa Habib dan bukan Habib? Sama-sama kena beban syariat. Kalau maksiat ya sama-sama dosa, kalau taat ya sama-sama dapat pahala. Ya, nggak ada bedanya. Saling cinta itu juga nggak ada bedanya antara Habib dengan bukan Habib. Kata Nabi Muhammad SAW apa? Perumpamaan antara satu muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Ya, kalau satu merasa sakit maka merasakan sakit semuanya. Satu tubuh nggak boleh merasa lebih mulia, merasa lebih penting. Mata kanan merasa lebih mulia dari mata kiri. Kaki kanan merasa lebih mulia dari kaki kiri. Tangan merasa lebih mulia daripada kaki. Mata merasa lebih mulia daripada tangan. Nggak boleh. Ya, semuanya harus saling melengkapi. Ya, saling memuliakan, saling membutuhkan, saling mencintai. Ya, apa kalau mentang-mentang Habib, mentang-mentang cucunya Nabi, kalau maksiat nggak apa-apa? Hah? Nggak bisa. Nabi Muhammad SAW sendiri mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka Nabi Muhammad SAW sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi hukuman potong tangan itu berlaku untuk anak Nabi maupun bukan anak Nabi. Sama. Kemudian satu lagi, ini yang harus difahami. Ya, di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim. Qama Rasulullah SAW hina anzalallahu azza wa jal wa anzir ashiratakal aqrabin. Rasulullah SAW berdiri ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya surat Asy-Syu'ara ayat 214. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Ya. Ketika ayat tersebut turun, Rasulullah SAW berdiri. Kemudian beliau menyerukan, ya ma'syara Quraisy au kalimatan nahwaha. Wahai sekalian kaum Quraisy, atau kalimat yang seperti itulah ya, memanggil kaumnya. Ishtaru anfusakum,
La aghni ankum minallahi syai'a. Wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Bani Abdi Manaf, la aghni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la aghni anka minallahi syai'a. Wa ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la aghni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, la aghni anki minallahi syai'a. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Safiyah, bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wahai Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku. Sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba kaum muslimin, ya. Yang jelas-jelas mereka itu kerabat Nabi, keluarga Nabi, hidup di masa Nabi, yang mereka pasti mencintai Nabi dan Nabi pasti mencintai mereka. Tapi di tengah-tengah mereka Nabi mengatakan seperti itu. Selamatkanlah diri kalian masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kok tiba-tiba sekarang yang ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi padahal juga belum tentu benar, ya. Kok pede gitu loh mengatakan seperti itu, ya. Dan kalaupun benar, ya itu tadi, nggak ada bedanya sama yang lain. Sama-sama hukum syariat berlaku, malah lebih berat lagi kalau memang benar keluarga Nabi Muhammad SAW. Keluarga Nabi nggak boleh nerima zakat, nggak boleh nerima sedekah. Ya, apa dikira lebih enak dibanding yang bukan cucu Nabi? Enak kita nerima sedekah, nerima zakat, ya. Keluarga Nabi nggak boleh, lebih berat. Aturannya lebih berat, gitu loh. Kok sekarang dengan PD-nya mengaku cuma modal cinta saja sama para habaib dapat syafaat masuk surga. Ya Allah, betul, ya. Kok pede gitu loh, ya. Sedangkan mereka, ya, kaum Nabi, keluarga Nabi, kerabat Nabi, anak Nabi, yang hidup di zaman Nabi, ya, yang sama-sama mencintai, saling mencintai. Nabi cinta sama mereka, mereka cinta sama Nabi, anak kandung Nabi, bibi Nabi, ya. Nabi mengatakan apa? La aghni ankum minallahi syai'a. Aku tidak dapat menolong kalian dari Allah sedikit pun. Ya. Kok sekarang dengan PD-nya mengaku dengan modal cinta dapat syafaat masuk surga. Bahkan ada yang mengatakan modal cinta sama habaib bisa masuk surga tanpa hisab. La ilaha illallah. Itu aturan dari mana coba, ya? Sudah saatnya kaum muslimin lebih cerdas, ya. Jangan seperti di zaman batu yang belum melek teknologi, ya. Kalau dulu banyak yang dibodohi wajar karena ilmu, untuk akses ilmu itu masih susah. Sekarang ilmu tersedia, ya, di depan mata, dimanapun bisa belajar, di dalam kamar, di rumah sendirian, dimanapun asal ada sinyal internet bisa belajar, bisa tahu ilmu. Jadi nggak ada alasan umat Islam ini untuk tetap bodoh sehingga mudah dibodohi, ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.